Saya ingin tanya, di dalam pemikiran saya, sukses itu setelah saya tahu ajaran Sang Buddha dengan benar dan melaksanakannya, tapi kok kenapa malah sulit untuk menyampaikan ke orang lain atau menasehati orang lain, karena mungkin kebenaran itu saya sendiri yang merasakannya. Saya minta untuk diberi cara untuk menyampaikan ke orang lain tersebut. Makasih Bante. Baik, saya menanya sebentar ya. Maksudnya pertanyaan tadi apa ya, seperti yang saya tangkap ya. Karena suara Anda lembut sekali. Saya menerima pertanyaan tadi adalah bahwa Anda merasa tidak sukses untuk menerangkan Dhamma kepada orang lain. Iya. Itu ya? Iya. Baik, ya. Oke, Ya. terima kasih. Langsung saya jawab aja ya, satu persatu. Oke. Supaya nanti bagi yang sudah terjawab kan, jadi bisa tanya yang lain lagi. Ada beberapa orang kepingin menerangkan Dhamma, menerangkan ajaran Sang Buddha ini kepada orang lain. Seperti yang tadi disampaikan, dan dia merasa tidak sukses. Saudara-saudara, kalau Anda tidak sukses kemudian Anda putus asa, itu sama dengan Anda lalu yang dimasukkan ke dalam air itu kemudian menyerah. Ya sudahlah, di sini banyak sanggar banyunya, ya sudah. Enak juga nih pisang goreng. Ya, itu menyerah. Tapi kalau sekarang kita berjuang, saya nggak mau, saya harus berusaha naik, saya harus berusaha naik. Sama dengan orang yang kita terangkan Dhamma tadi. Kalau sampai dia tidak mau ngerti, sebetulnya yang salah bukan orangnya yang mendengar. Tapi yang salah adalah kita yang mau menerangkan Dhamma. Kenapa demikian? Karena kita mungkin pendekatan bahasanya tidak sesuai dengan pendengar kita. Sama dengan kalau Anda di sini, di Malang ini masih saya sering ketemu topeng monyet. Bahasa Malangnya apa? Topeng monyet itu bahasa Indonesia. Tanda bedes, betul. Aduh, saya lupa istilah itu. Tanda bedes. Tanda bedes, kenapa kok bedes itu bisa nurut? Monyet itu bisa nurut, padahal dia tidak ngerti bahasa manusia, karena pawangnya itu mempunyai cara untuk mengajarkan dia, menggunakan bahasa dia, mengerti kebiasaannya dia. Jadi ketika misalnya Sarinah atau Sarimin mangkat sekolah, kok nggak mau, ditarik-tarik dia. Akhirnya bedes ini terjadi komunikasi. Ngomong apa dah pertama? Si bedes kan berpikir seperti itu. Saya sih mencoba melihat dalam konsep berpikir bedes walaupun bukan bedesnya. Si bedes ini akan berpikir, ngomong apa sih kamu? Sarimin mangkat sekolah. Bedesnya bingung. Terus ditarik-tarik. Dia jalan. Pelan-pelan. Terus diarahkan, suruh bawa buku. Diarahkan. Terus ya dia pegang aja. Ditarik-tarik, berdiri, pegang buku, dapat permen. Oh, kok enak. Nah akhirnya si bedes ini, Sarimin mangkat sekolah, dia berdiri, dia bawa bukunya, dia dapat permennya. Sarimin mangkat sekolah, itu menjadi kebiasaan, terjadilah komunikasi. Dulunya tidak mengerti, tapi pelan-pelan dilatih bisa. Kalau Sarimin si bedes ini saja bisa diajak ngomong, apalagi manusia, yang bahasanya sama, pasti bisa diajak ngomong. Cuman kadang-kadang kita tidak berlaku seperti pawang Sarimin ini. Kita main keras, kita main ajar. Padahal sebetulnya
Orang kalau mau ngerti dhamma, itu juga butuh seperti Sarimin. Misalnya diajari, ayo melaksanakan kemoralan, Pancasila Buddhis. Apa itu? Bahasa apa itu? Nah, kita terangkan pelan-pelan. Kemudian kalau anak misalnya mau melaksanakan Pancasila Buddhis, ketika dia tidak berbohong, kita kasih hadiah. Hadiah boleh dielus rambutnya, kepalanya dielus, dipeluk, boleh. Karena bagi anak itu juga satu hadiah. Atau kamu kalau tidak bohong, nanti kamu saya ajak jalan-jalan ke mall. Nah misalnya kemudian anak ditanya, siapa yang mecahkan gelas? Saya. Dia mengaku dengan sungguh-sungguh. Ya sudah, enggak apa-apa, ayo kita ke mall beli lagi. Tapi jangan dipecahkan loh ya. Jadi kalau pecahkan lagi tak belikan yang seng kamu nanti. Biar enggak pecah-pecah. Nah tetapi kita tidak marah pada gelas yang sudah pecah. Tetapi kita memberikan tuntunan kepada dia untuk maju. Nah ini adalah pola pikir. Pola pikir bagaimana kita mengenalkan dhamma. Juga yang lain, kalau tadi dikatakan manusia sukses adalah bahwa kita berkumpul dengan orang yang sudah sukses. Jadi orang yang mau kita kenalkan dhamma, tunjukkan bahwa kita juga sudah praktek dhamma. Jangan mengatakan, ayo kamu kenallah dhamma yang baik. Dhamma ini mengajarkan cinta kasih ya. Nurut cinta kasih ya. Awas kamu kalau enggak nurut saya cekik loh kamu. Cinta kasih, agama Buddha itu mengajarkan cinta kasih. Nurut tau kamu ya. Kalau enggak tak cekik kamu. Loh, ngajarkan cinta kasih buntutnya sendiri mau nyekik. Tapi kalau kita bisa mempraktekkan, kita bisa mengajarkan memang cinta kasih itu, akhirnya orang akan melihat kita sebagai perwujudan praktek dharma itu sendiri. Akhirnya orang melihat, wih kamu ini umat Buddha kok jadi baik sekali ya. Padahal saya tahu loh dulu kamu orangnya wataknya jelek. Sekarang kok kamu jadi wataknya baik. Kenapa? Ya karena aku belajar agama Buddha. Kalau kamu mau jadi lebih baik, ya kamu coba belajar. Dengan kita menunjukkan kita sebagai bukti, dia nanti akan mendengar nasihat, dia akan merenungkan nasihat, dan dia akan jalani nasihat itu. Ya, karena itu Anda ingin mengajarkan dhamma, mulailah dari diri Anda. Dan ketika Anda mengajarkan dhamma, ingatlah orang yang sudah melaksanakan dhamma harus Anda berikan perhatian sama seperti dengan tanda bedes tadi. Mereka yang tidak ngerti bahasa manusia saja bisa kita ajak komunikasi, apalagi sesama manusia tentu pasti bisa. Cuman caranya yang kadang kita tidak sabar. Cara yang paling bagus adalah menyesuaikan dengan siapa yang diajar, bukan menyesuaikan dengan diri saya. Pokoknya saya mau ceramah, kamu ngerti nggak ngerti urusanmu. Salah. Saya akan ceramah sesuai dengan pemahamanmu. Kamu ngerti di mana, mari kita beri, tingkatkan di situ. Dengan demikian, maka akan membuat keterangan dharma kita itu bisa diterima oleh si pendengar. Ya, itu saudara salah satu caranya, ini pokoknya ya. Karena nanti di dalam pengajaran dhamma ini butuh trik-trik khusus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisinya setiap orang tidak sama. Ya, paling tidak ini begitu bahwa kita harus jadi contoh. Dia yang akan menirukan nantinya.